Menyuarakan dukungan untuk Palestina di media sosial merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Palestina dan solusi hakiki atas persoalan ini kepada penduduk dunia. Apalagi tak sedikit pemberitaan terkait perjuangan kelompok perlawanan Palestina di stigma negatif di media sosial. Demikian pula tawaran solusi yang tidak menyelesaikan dan bersifat pragmatis berseliweran di media sosial. Bagaimana tanggapan muslimah yang mengikuti aksi bela Palestina di Surabaya terkait menyuarakan solusi Palestina di media sosial? Berikut wawancaranya. Sering. Iya, karena itu yang sementara ini bisa saya lakukan. Palestina itu memang perlu disuarakan di seluruh dunia ya. Karena tanpa ada persatuan seluruh kaum muslim di dunia, saya yakin tetap seperti itu. Zaman sekarang sosial media itu sudah merupakan komunikasi yang memiliki kekuatan yang luar biasa ya, sehingga kita juga harus memanfaatkan sosial media kita itu untuk menyuarakan perjuangan ini sehingga cepat menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Ya, kalau tidak disuarakan, saudara kita di Palestina tidak akan ada pertolongan, karena harus kita suarakan bahwa Palestina itu butuh dukungan dari tentara-tentara kaum muslimin untuk membebaskan mereka gitu. Jadi mereka itu kalau tidak ada khilafah, tidak ada persatuan kaum muslimin untuk mengeluarkan Yahudi dari sana, nggak bisa akan selesai. Beragam ya Kak, kadang ada yang memang sepakat dengan solusi tuntas yaitu diterapkan syariah dalam naungan khilafah, tetapi ada juga yang sekedar solusi parsial yaitu nation state atau dua negara. Sementara nation state atau dua negara itu sebenarnya bukan solusi, karena kita justru mengiyakan kedatangan penjajah yang menjarah tanah Palestina dari penduduk aslinya gitu. Mereka rata-rata mendukung bahwa saudara kita Palestina itu memang harus senantiasa disuarakan ya, karena setelah hampir 16 bulan mereka dijajah gitu, semakin hari kan tenggelam, jadi kita tetap menyuarakan mereka agar netizen itu tidak lupa bahwa saudara kita tuh sampai hari ini masih terjajah, jadi kita harus terus menyuarakan. Mungkin kurang ada kepemahaman ya untuk seluruh umat muslim bahwa jiwa nasionalismenya ini terlalu lengket ya. Jadi sehingga kadang ada nggak butuhnya, membantu Palestina. Kita negara Indonesia ya Indonesia. Ya, mungkin ada beberapa faktor gitu ya, mungkin juga mereka ketakutan, mungkin juga mereka tidak tahu gitu ya, mungkin juga mereka belum opini belum sampai kepada mereka gitu ya. Jadi memang kita tidak boleh berhenti menyuarakan ini supaya sampai ke lapisan masyarakat, supaya mereka itu tahu bahwa saudara kita itu di Palestina itu adalah saudaranya yang ada di seluruh dunia, harus datang membantu mereka. Yang pertama bisa jadi mereka itu tidak tahu fakta yang terjadi di Palestina, atau yang kedua bisa jadi kalau kita melihat sekarang itu juga ada umat yang apatis, umat yang tidak peduli. Nah, bisa jadi ada golongan orang-orang yang apatis dan tidak peduli. Bahkan untuk aksi hari ini aja ada yang menghujat kita gitu ya. Nah, yang berikutnya ya, seperti kita ketahui bahwa sejarah penjarahan tanah Palestina itu dikaburkan dengan beberapa opini dari para cendekiawan muslim ataupun dari politisi. Nah, itu juga menjadi PR yang berat bagi kita ya, untuk bisa menyadarkan umat solusi yang sebenarnya apa, fakta yang sebenarnya apa gitu. Jalan satu-satunya berdakwah kepada siapapun saja. Kepada misalnya kita belanja, berdakwah kepada ibu-ibu yang belanja, atau pokoknya semua kita dakwahi sudah untuk Palestina supaya Palestina itu merdeka
Itu tetap menyuarakan, mendakwahkan, menyerukan kepada kaum muslimin bahwa Palestina itu butuh bantuan daripada kaum muslimin untuk menyuarakan bahwa mereka itu perlu bantuan gitu ya dari seluruh kaum muslim di dunia, karena di sana saudara kita tidak boleh hanya tinggal diam dengan penderitaan yang mereka alami, karena kita kan semuanya bersaudara. Jadi kita harus terus menyuarakan, membantu, mendakwahkan itu agar masyarakat tahu bahwa kita harus menolong mereka. Negeri kaum muslimin itu punya potensi yang besar sebenarnya untuk bisa berperan membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Tapi sementara ini penguasa-penguasa negeri-negeri kaum muslimin justru mereka menyuarakan solusi yang tadi ya, 2 negara tadi ya, yang itu merupakan solusi yang justru mengakui keberadaan negara penjajah. Nah, satu hal yang harus dilakukan adalah kita terus mengajak umat ya, agar umat ini sadar dan menyuarakan bahwa solusi untuk sebuah negara adalah mengirimkan tentaranya. Ini harusnya para diplomat itu memiliki kesadaran politik terkait dengan solusi Palestina dan fakta yang sesungguhnya gitu. Kalau kontribusi ya selain mungkin mengeluarkan infak sedikit untuk mereka, juga biasa menulis di media sosial, kemudian memposting kegiatan-kegiatan kita yang untuk mendukung menolong mereka, menulis, jadi terus mendakwahkan di setiap harinya. Jadi siapa yang kita ketemu dengan siapapun, kita menyampaikan bahwa Palestina itu solusinya hanya dengan jihad, bukan gencatan senjata, bukan yang lainnya, hanya jihad. Langkah kami berjuang bersama jamaah dakwah ini agar langkah kita rapi, satu kata, satu arahan, dan dari langkah dakwah ini kami berharap umat itu semakin banyak yang sadar solusi Palestina sesungguhnya. Umat Islam harus cerdas memanfaatkan media sosial. Media sosial adalah salah satu wadah untuk membesarkan opini Islam, termasuk pemikiran jernih dan sahih bahwa solusi bagi masalah Palestina bukan sebatas bantuan kemanusiaan maupun sosial. Akan tetapi solusi hakiki Palestina adalah upaya pembebasan yang membutuhkan kesadaran pemikiran, perasaan, serta sistem dan negara yang akan melindungi Palestina dari penjajahan Yahudi dan musuh Islam. Bersatunya pemikiran dan perasaan umat akan mewujudkan persatuan dan kesatuan umat dalam satu kepemimpinan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah. Khilafah inilah yang akan merealisasikan jihad fisabilillah untuk mengusir penjajah Zionis dari bumi Palestina.